Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidki wal wafa. Amma ba'du, qaul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Hadirin jamaah Masjid Jami Baitur Rahman yang insyaallah dirahmati, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali manakala malam Senin ba'da maghrib, keistiqomahan kita untuk hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka perjalanan thalabul ilmi kita, kajian dari satu bab ke bab berikutnya, dari satu fasri. Allah jadikan ilmu yang manfaat yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat seiring salam pun kita sanjungkan keharibaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap kelak moga-moga kita semua yang hadir mendapatkan syafaatul uzma fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Masih kajian tentang fadilatul adzan wal iqamah, halaman 35. Wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Wa qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid darain amin. Wa an Abi Sa'idin Al-Khudri radhiyallahu anhu. Hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata Nabi? La yasma'u mada sautal muadzin, tiada suatu makhluk pun dari bangsa jin, manusia dan lainnya, sejauh suara kumandang muadzin, wala syai'un, apa saja, illa syahidalahu yaumal qiyamah, melainkan yang mendengarkan itu akan menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Tiadalah suatu makhluk pun dari jin, manusia dan lainnya, sejauh suara yang dia dengar dari kumandang azan yang dialunkan oleh seorang muazin. Manusia dengar, jin dengar, siapa saja yang mendengarkan kumandang azan nanti dia akan bersaksi pada hari kiamat. Ini yang datang dengar azan kan nih Pak? Dengar. Apalagi yang kita ya Pak. Makanya ketika ada orang buta Pak nanya sama Rasulullah, ya Muhammad, apakah masih wajib saya ke masjid untuk melaksanakan sholat jamaah, sementara mata saya kagak bisa melihat ya Rasulullah? Apakah ada rukhsah ya Allah? Apakah ada keringanan ya Rasulullah untuk berangkat ke masjid sementara mata saya nggak ngelihat? Nabi sempat menjawab, ya bagi kamu ada rukhsah, ada keringanan. Ini orang yang nanya, nih si buta ini nanya, setelah dia nanya begitu dia jalan Pak. Beberapa langkah dia jalan, Nabi panggil lagi nih, wahai bapak, ya balik lagi ke sini kata Nabi. Ya,
Tadi saya bilang ada rusuh karena kebutaan matamu. Sekarang saya tanya lagi, kamu masih dengar azan enggak? Tuh Pak, masih mendengar kumandang azan enggak? Masih ya Rasulullah. Oh, kalau begitu rusuhnya diganti, enggak jadi rusuh lagi, karena telinganya masih dengar. Orang yang buta saja yang masih mendengar kumandang azan masih diperintahkan oleh Nabi untuk hadir ke masjid melaksanakan jamaah. Ini gara-gara kumandang azan Pak. Apalagi kita yang hadir matanya sehat. Ini matanya ngelihat kan? Iya. Warna merah, warna biru, warna abu, warna coklat, tahu? Tahu. Mana yang cantik, mana yang jelek, tahu? Tahu. Telinganya dengar Pak? Dengar. Apalagi kayak model kita, rumahnya dekat masjid. Nanti ketika dia mendengar alunan azan, kelak dia akan diminta persaksian nanti pada hari kiamat. Lebih lanjut jamaah sekalian, wakhtalafa ashabuna fil adzan wal iqamah. Dan terjadi perbedaan pendapat dari sahabat-sahabat kami tentang masalah azan dan iqamah. Ayyuhuma afdal, mana yang lebih afdal antara azan dan iqamah. Terjadi itu perbedaan pendapat, yang mana yang lebih afdal, apakah azan, apakah iqamah. Ini ala arba'ati aujuh, ada 4 pendapat. Al-asah yang pertama annal azan afdal. Pendapat yang pertama mengatakan bahwa azan itulah yang lebih afdal, azan itulah yang lebih utama. Wasani, pendapat yang kedua, al-imamah afdal, iqamah itu yang afdal, qomat yang lebih afdal. Iya Pak, ini iqamah bukan imamah, iya Pak. Jadi pendapat yang kedua itu adalah iqamah afdal, iqamah lebih afdal daripada azan. Pendapat yang pertama, azan lebih afdal daripada iqamah. Pendapat kedua, iqamah lebih afdal daripada adzan. Wasalis yang ketiga, huma siwa, kedua-duanya afdal. Azan penting, iqamah penting. Pendapat ketiga. Warabi, sementara pendapat yang keempat, in alima min nafsihil qiyam bi huquqil imamah iqamah. Kalau sekiranya dia mengetahui tentang dirinya memiliki hak menjadi seorang imam, ya, kalau misalnya dia itu sudah dipercaya, sudah diberikan hak untuk menjadi seorang imam, berarti wajatama akhisaluha fayal abdul, iqamah itu lebih utama buat dia. Kalau buat imam Pak, yang lebih afdalnya itu adalah iqamahnya. Ini yang imam. Wa illa, kalau yang bukan imam, fal adzan afdal. Yang bukan imam itu azan yang lebih afdal. Kenapa dia jadi imam kalau belum iqamah? Naik nggak jadi imam Pak? Nggak naik kalau belum iqamah Pak. Ya gitu ya Pak. Kalau yang jadi imam kira-kira datangnya duluan atau belakangan? Hah? Ya, yang jadi imam datangnya duluan. Dia nggak berharap azan Pak. Tapi yang jadi makmum harus dipanggil tuh. Dipanggilnya melalui apa? Azan. Di azan tuh. Kalau yang namanya makmum datangnya itu memang barangkali setelah imam. Kalau imam lebih dulu Pak, makanya dia nggak butuh azan. Yang dibutuh oleh seorang imam apa? Iqamah. Makanya pendapat yang keempat ini bagi seorang imam yang udah mengetahui tentang konteks pelaksanaan sholat berjamaah dengan sebaik-baiknya, berarti menurut dia iqamah itu lebih afdal daripada azan. Tapi selain daripada imam, azan itu lebih afdal. Berarti ada 4 pendapat Pak. Pendapat pertama, ada yang menyatakan azan lebih afdal daripada iqamah.
Pendapat yang kedua, iqamah lebih afdol daripada azan. Pendapat yang ketiga, azan sama iqamah sama-sama afdolnya. Sementara pendapat yang keempat, kalau dia jadi imam, imam itu lebih afdol iqamahnya daripada azannya. Tapi kalau dia sebagai makmum, azan lebih utama daripada iqamah. Udah masuk nih Pak? Hah? Udah ngerti belum nih? Iya. Tak kalau pulang ditanya istri, udah bisa jawab. Kalau ditanya Pak, mana afdolan azan dengan iqamah? Bapak jawabnya bagaimana? Semuanya afdol. Iya Pak. Jadi kembali lagi ke kajian ini. Oh Ma, tadi saya ngaji ada 4 pendapat gitu Pak. Pertama, azan lebih afdol daripada iqamah. Pendapat yang kedua, ada yang bilang iqamah lebih afdol daripada azan. Pendapat yang ketiga, azan dan iqamah sama-sama afdol. Pendapat yang keempat, kalau dia jadi imam, iqamah lebih afdol daripada azan. Kalau dia sebagai makmum, azan lebih afdol daripada iqamah. You understand? Kayak di Prancis gitu ya Pak. Baik dah, kalau udah ngerti kita tutup aja udah ya. Kita lanjut jamaah sekalian, halaman 36. I'lam anna alfadhahu masyhuratun, bahwasanya lafaz-lafaz azan itu sudah terkenal. Yang namanya lafaz-lafaz di dalam kumandang azan itu masyhuratun, udah terkenal. Wa tarji indana sunnatun, sementara mengulang-ulang lafaz itu hukumnya sunnah. Ngulang Pak. Jadi kalau Bapak dengar muazzin lagi mengumandangkan azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Bapak jawab gimana? Iya, ngulangin lafaz muazzin itu hukumnya sunnah. Jawab ya Pak. Tuh ya. Jadi wa tarji indana sunnah. Wa annahu iz qala ba'da wa annahu iz qala bi'ali sautihi, dan bahwasanya itu diucapkan dengan suara yang keras, suara yang tinggi. Gitu ya. Lafaznya udah pada tahu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jadi kalau ada kumandang kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, qala sirran bihaitsu yusma'u nafsahu, dijawab tuh kalimat Allahu Akbarnya dengan kalimat yang sama, Allahu Akbar, dengan sekira-kira cukup diucapkan kalimat Allahu Akbar itu didengar oleh dirinya sendiri. Wa min bikurbihi, atau orang yang dekat dengan dia, gitu ya. Jadi kalau kita mendengar kalimat Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita juga jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini jawaban yang kita baca, yang kita jawab itu hanya terdengar buat diri kita sendiri, atau barangkali ada orang yang dekat dengan kita, dia dengar jawaban kita. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Summa ya'udu ilal jahri, kemudian diulang dengan kalimat yang keras. Wa i'la'us sauti, dengan suara yang tinggi. Gitu ya. Fayaqulu, maka jawab kalimat asyhadu an la ilaha illallah. Juga jawab juga asyhadu an la ilaha illallah. Kalau dia bilang asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, juga jawabnya asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sementara ada yang namanya taswib aidon masnunun indana, dan disunahkan ditaswibkan juga dalam azan subuh. Wa ayyakula fi adzani subhi khassatan ba'da firagihi
min hayya 'alas shalah. Ini namanya ditaswib, ditambahin untuk lafaz azan subuh setelah lafaz hayya 'alal falah, ditambahin dengan as-salatu khairum minan naum, gitu ya. As-salatu khairum minan naum. Wa qad ja'atil ahadits bitarji wa taswib wa hiya masyhurah. Dan telah datang penjelasan hadis-hadisnya, wa tarji dan cara pengulangannya, wa hiya masyhurah, itu sudah dikenal, sudah sama-sama kita ketahui itu. Kalau azan subuh setelah lafaz hayya 'alal falah ditambah dengan kalimat as-salatu khairum minan naum. Salat lebih baik daripada tidur. Tidur lebih baik dari salat atau salat lebih baik dari tidur? Salat lebih baik daripada tidur. Gitu ya. Kita lanjut jamaah sekalian. Wa'lam annahu law taraka tarji'a wa taswiba. Ketahuilah sekiranya dia meninggalkan dan dia tidak menggunakan kalimat as-salatu khairum minan naum. Tuh Pak, ini kan kadang-kala ada yang azan subuh lupa Pak, lupa ya, lupa membaca kalimat as-salatu khairum minan naum. Kenapa lupa? Karena mungkin dia habis bangun tidur dikira nih zuhur kali Pak, gitu, dikira zuhur. Lalu dia disuruh azan, dia lupa ketika habis lafaz hayya 'alal falah, dia tinggalkan tuh kalimat tarji dan taswibnya dengan kalimat as-salatu khairum minan naum. Tuh gitu ya. Nah, lalu bagaimana nih tentang masalah hukum azannya kalau dia enggak menggunakan kalimat as-salatu khairum minan naum? Sahha adzanuhu wa kana tarikan lil afdal. Sah Pak, kalau ada orang azan subuh dia enggak menggunakan kalimat as-salatu khairum minan naum, dia enggak baca itu karena mungkin dia lupa Pak. Namanya juga orang lupa. Yang menjadi pertanyaannya, apakah azannya harus diulang? Enggak usah diulang, itu udah sah. Namun wa kana tarikan lil afdal, tapi dia termasuk orang yang meninggalkan keafdolan daripada azan. Sah tapi kurang afdol, gitu ya. Wah, ya nggak usah diomelin Pak, nggak usah dimarah-marahin ya. Hah? Iya, jangan dibego-begoin, jangan. Maklum manusia ya Pak. Tadi kamu tuh azan subuh saya dengar kagak pakai as-salatu khairum minan naum. Ngapa sih kamu begitu Pak? Diomel-omelin Pak, dibego-begoin. Yang namanya orang sini kalau diomelin besok gimana Pak? Kapok dah, kapok. Iya Pak. Iya, orang sini kagak boleh diomelin. Ya, kalau habis azan subuh dia kagak pakai as-salatu khairum minan naum, setelah sholat bilang tadi azannya bagus ya, tapi tadi kurang dikit, as-salatu khairum minan naumnya enggak. Kenapa? Oh saya lupa. Oh ya udah, enggak apa-apa. Kalau begitu ayo habis sholat subuh kita makan nasi uduk gitu. Itu Pak. Kira-kira diseneng nggak Pak? Seneng, jangan diomelin. Ini karena kalau kita mau ngomel mulu kerjaannya. Iya, mau ngomelin, mau salahin, mau ngomelin, mau salahin. Paling gampang nyalain orang Pak. Ya dalam konsep agama itu paling gampang nyalain mulu Pak. Tapi benerin yang kagak mau gitu. Kalau orang salah disalahin, mungkin gimana? Bikin salah. Kalau orang salah disalahin, bikin salah dia Pak. Orang salah disalahin. Orang salah dikasih tahu, tapi ngasih tahunya dengan cara yang baik.
Subhanallah, ente kalau azan tuh subhanallah dah. Hah? Iya, diingetin. Ya, nih makanya permasalahan ini kajiannya udah ada di kitab, Pak. Gitu ya. Kalau kejadian begini bagaimana ini? Kalau kejadian begini bagaimana? Semuanya ada jawabannya. Ya. Makanya nih anak-anak muda nih penting nih Pak azan, anak muda ya. Mana anak muda? Nah, iya, ayo anak muda tampil. Oh, ya. Jangan aki-aki mulu. Ya. Iya. Kalau anak muda kan azan lantang ya. Jangan aki-aki mulu disuruh azan, kesian Pak. Sian, apalagi azan subuh. Anak muda yang penting dia udah akil balik, bukan anak-anak. Karena di sini tinjauan ini ada nih. Wala yasihu adzanu man la yumayyizu, tidak sah azan bagi anak-anak kecil yang belum baik, yang belum balik. Kalau anak kecil emang nggak boleh. Ya. Kalau anak muda udah balik belum? Udah. Walal mar'atu, enggak sah azan orang perempuan. Orang perempuan enggak boleh azan. Ya. Pernah enggak di Masjid Baitur Rahman yang azan perempuan? Kagak. Ya. Walal kafir, dan enggak sah azan orang kafir. Orang kafir azan enggak sah, Pak. Tapi wayasihu adzanus sabil mumayyiz, dan boleh azan anak kecil yang sudah balik. Anak kecil dia udah mimpi, udah balik, mengumandangkan azan, bagaimana tuh? Sah. Apalagi suaranya cakep. Ya Allah, Pak. Bacaannya bagus. Kan daya tarik ya, Pak. Daya tarik. Tuh. Jadi begitu. Wa idza azzanal kafir, dan menurut pendapat ya wa idza azzanal kafir, apabila mengumandangkan azan orang kafir, wa atabi syahadatain, padahal dia sudah membaca 2 kalimat syahadat. Ini ada yang berpendapat kana dzalika islaman alal mazhabi sahihil mukhtar, berarti dia sudah memasuk Islam. Ada juga pendapat tuh Pak, kalau orang kafir mengumandangkan azan, di azan itu kan ada 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Menurut satu kajian pendapat, ada yang bilang nih, berarti dia kalau azan, nih orang kafir sudah masuk ke dalam Islam. Ada yang pendapat begitu. Wa qala ba'du ashabina, dan ada lagi pendapat yang lain, la yakunu islaman, belum disebut Islam tuh Pak. Jadi makanya kita kalau belajar Islam, pendapat itu banyak Pak. Ya. Jadi kalau kita belajar agama itu enggak satu pendapat. Jadi jangan pakai kaku pendapat kita sendiri gitu. Iya, jangan. Ulama-ulama kita tuh banyak, enggak satu ulama. Kata ulama yang sini boleh, kata ulama sini enggak boleh. Yang boleh kita terima, yang enggak boleh kita terima tuh. Jadi akhirnya wawasan kita jadi bagaimana Pak? Luas. Jangan parku, tahu parku? Kaku. Kita harus memaksakan kehendak menurut pendapat kita aja Pak, enggak bisa. Kita lihat aja kitab-kitab ulama-ulama. Ya Allah, ulama ini pendapatnya begini, ulama ini pendapatnya begini. Nah, kita bisa tahu begitu Pak, karena kita ngaji Pak. Kalau kita ngaji, jadi akhirnya kita reda, kita bijaksana, gitu Pak. Jadi nggak gampang nyalahkan orang lain. Ini pentingnya ngaji. Lihat aja urusan orang kafir saja, azan ada yang terima, ada yang kagak Pak. Ada bilang kalau orang kafir azan gak sah. Ada yang bilang kalau orang kafir azan udah termasuk dia masuk Islam. Tuh. Dan ada yang bilang bahwa kalau orang kafir azan la yakunu islaman, belum disebut Islam. Tuh.
Wala khilafa annahu la yasul azan, dan dianggap tidak sah azannya. Kenapa? Li'anna awwala kana qabla li hukmi bi islami. Alasan yang menyatakan bahwa orang kafir itu azannya tidak sah karena ketika dia azan kondisinya belum Islam gitu. Benar nggak tuh Pak? Iya benar juga. Ketika dia mengumandangkan azan, kondisi orang kafir ini belum masuk Islam. Karena syarat azan Islam, syarat salat Islam, syarat zakat Islam, salat puasa Islam. Tuh. Jadi masing-masing itu ada pendapatnya. Gitu ya. Nah, jadi nanti misalnya ada orang kafir azan di Masjid Baitur Rahman, sikap kita bagaimana, Pak? Pakai jawaban yang di sini. Ya. Bapak tuh ya Allah, Pak. Belum Islam aja azannya udah mantep gitu, Pak. Gimana kalau Bapak masuk ke dalam Islam? Ketika dia masuk ke Islam, kita syahadatain, lalu kita jadwalkan dia jadi jadwal muazzin. Subhanallah. Hebat nggak Pak? Hebat. Begitu tuh Islam tuh. Nih, ya. Pokoknya enak-enak aja dah. Kita kalau belajar tuh jadi enak, yang susah jadi gampang, yang jauh dari jadi dekat. Gitu. Wafil babi furu'i kasiratun. Dan di dalam kajian ini ada kajian-kajian yang banyak, muqarraratun fi kutubil fikhi, yang diterangkan dengan panjang lebar di dalam kajian ilmu fikih. Apalagi untuk khusus kajian azan di kitab fikihnya itu luas tuh. Tapi di sini laisa hadza maudhi'un iraduha. Jadi tidak mungkin secara gamblang tentang azan semua dibahas. Kalau semuanya azan ini ditaruh apa yang ada di dalam kitab fikih, Pak, berarti kitab Al-Azkar ini berapa banyak tebelnya, Pak. Gitu, Pak. Jadi cukup mewakili dari pendapat-pendapat orang yang soleh, orang-orang yang ahli. Barangkali ini menjadi hal yang menjadi wacana kita untuk perkembangan ilmu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut bab sifatil iqamah. Sekarang tentang gambaran masalah iqamah. Itu yang di atas gambaran tentang masalah azan. Al-mazhabus sahih al-mukhtar alladzi ja'at bihi al-hadisus sahihah. Di dalam satu mazhab yang sahih, yang terpilih, yang didukung dari berbagai macam kajian hadis yang sahih, annal iqamata, bahwasanya lafaz iqamah itu ihda asyrata kalimatan, ada 11 kalimat. Ya benar nggak 11 kalimat tuh? Yang namanya lafaz-lafaz di dalam iqamah itu ada 11 kalimat. Ayo hitung Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berapa tuh? 2. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis shalah. Qad qamatis shalah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Benar ya? Nah, jadi lafaz-lafaz yang ada di dalam iqamah jumlahnya ada 11. Bapak kalau ditanya istri udah tahu kan? Iya, kalau ditebakin, Fah, ada berapa sih lafaz-lafaz kalimat yang ada di iqamah? Jumlahnya berapa, Pak? 11. Ya. Jangan salah jawab nih ya, karena kita udah ngitung tuh. Nah, lebih lanjut, faslun wa'lam annal adzana wal iqamah sintani indana alal mazhibi as-sahihil mukhtar. Ketahuilah bahwasanya azan dan iqamah itu kedua-duanya disunnahkan indana alal mazhibi sahihil mukhtar, menurut mazhab yang sahih dan terpilih. Secara awal yang namanya azan dan iqamah itu hukumnya sunnah.
Sawaun fi dzalikal adzan Jum'ah wa ghairiha, baik azan yang ada di dalam salat Jumat ataupun salat-salat lainnya. Wa qala ba'du ashabina, sementara pendapat sahabat-sahabat kami yang lain, huma fardu kifayah. Nah, ada lagi yang menyatakan bahwa hukum azan dan iqamah itu adalah fardu kifayah. Tuh Pak, ada lagi itu pendapat ya. Pendapat mazhab yang sahih menyatakan azan dan iqamah hukumnya apa? Sunnah. Dan ada lagi yang berpendapat dari sahabat-sahabat kami itu adalah fardu kifayah. Wa qala ba'duhum, sebagian mereka mengatakan huma fardu kifayatin fil jum'ah duna ghairiha. Jadi yang namanya azan di dalam salat Jumat itu hukumnya fardu kifayah, tapi tidak di azan-azan salat yang lainnya. Kalau di Jumat hukum azannya itu fardu kifayah, tapi kalau zuhur, asar, maghrib, isya, subuh azannya hukumnya sunnah. Jelas? Ya Pak. Namun fa inna qulna fardu kifayah, apabila kami mengatakan hukumnya fardu kifayah, falau tarakahu ahlu baladin, apabila azan dan diiqamahkan ini, azan dan iqamah ditinggalkan oleh penduduk satu kota, au mahallatin, atau azan dan iqamah ini tidak dilaksanakan di satu kampung, qutilu ala tarkihi, boleh diperangi bagi orang yang meninggalkannya. Tuh, sampai begitu Pak. Yang menyatakan bahwa azan dan iqamah ini hukumnya fardu kifayah. Kalau ini tidak dilaksanakan di kota, kalau ini tidak dikumandangkan di desa, di kampung, karena sebab dia meninggalkannya. Fa in kunna sunnah, apabila ini dinyatakan secara hukumnya sunnah, lam yuqatilu alal mazhabis sahihil mukhtar, menurut orang yang menyatakan azan itu sunnah, berarti kalau dia enggak azan, dia enggak iqamah, enggak perlu diperangi. Kira-kira kalau di daerah kita yang cocok yang mana nih? Apa? Bapak kalau di Masjid Baitur Rahman ada orang kagak azan, ada orang kagak iqamah, diperangi enggak? Enggak. Kenapa enggak? Karena itu hukumnya sunnah. Yang menyatakan hukum fardu kifayah diperangi. Itu bedanya gitu Pak. Kama la yuqatiluna sunnatuz zuhri wasabiha, sebagaimana juga tidak boleh diperangi bila mana di satu kota, di satu desa, di satu kampung mereka tidak mengumandangkan azan salat zuhur atau salat-salat yang lainnya. Wa qala ba'du ashabina yuqataluna li'annahu si'ar zahirin, yang berpendapat kalau orang tidak azan dan diiqamah harus diperangi supaya dia jadi semangat gitu Pak, supaya dia ada kemauan untuk azan, supaya dia ada kemauan untuk iqamah. Kenapa? Li'annahu syi'arun zahirun, karena alasannya itu sebagai syiar-syiar yang harus ditampakkan, yang harus diberitahu, yang harus digemakkan. Karena barangkali dengan azan ini akan membangkitkan orang yang tidak sholat menjadi sholat, orang yang gak mau ke masjid jadi ke masjid, orang yang tidak tahu waktu sholat jadi tahu. Nah inilah yang menjadi kajian-kajian, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafana bi annana tarafana wa annana asrafana ala ladha ashrafana fatub alaina taubah taghsil li kulli haubah wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina
wal ali wal ikhwani wasairil khillani wa kulli dhi mahabbah au jirati au suhbah wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlau wajudan manna bil mustafa rasuli nuza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi adada subi walhamdulil ilahi bil badri wat tanahi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahumma hdina min indik wa ahfiz alaina min fadlik wa ansur alaina min rahmatik wa anzil alaina min barakatik wa anzil alaina min barakatik wa anzil ya Rabbana fi hadzal masjid abaitur rahman min barakatik wa albisna libasal afik wa afiyatik fi dini wa dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma akrimna bi jawdatil khibzi wa sur'atil fahmi wa ma'rifatil ilmi wa nabatiz zihni wal aqli bi haqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.